kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu, segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan, Allah yang besar,
angkat bersama bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan dan sukacita. Kami rindu bersekutu Tuhan, memuji, menyenangkan hatimu Tuhan. Pimpin ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kami berserah kepada kuasa-Mu Tuhan, kepada hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama katakan amin. Selamat siang jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dan semangat di tempat ini? Amin. Oh ya, saya minta izin lepas masker ya saudara. Kebetulan masih agak-agak kurang enak suaranya, jadi capek ngap pakai masker. Dan kami juga minta maaf sebelumnya kalau ada sedikit-sedikit feedback atau mungkin suara yang kurang enak didengar, karena kebetulan kami ada penambahan alat di bagian tim musik, jadi harap dapat dimaklumi. Amin saudara. Mari dengan penuh sukacita katakan bahwa pengharapan kami, kekuatan kami dari-Mu ya Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau besertaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan goyah, pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenangan, kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sebab kesukaan kami adalah berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Oh, oh, semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan
saudara. Meninggikan panji Tuhan, semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Jemaat saja nyanyi. Ku nyanyikan kemenangan, yes Lord. Yesus hebat bagiku, amin. Yesus kota bentengku, amin Tuhan. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Bersama kayak katakan, ikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Yeay, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mau sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ada buat setiap kami Tuhan. Kau menyertai setiap langkah kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Dalam setiap peperangan hidup kami Engkau ada. Dalam setiap pergumulan hidup kami Engkau hadir Tuhan. Engkau besar di dalam kami Tuhan. Membuat kami selalu berkemenangan Tuhan dalam hal apapun Tuhan di dalam Engkau. Sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah lepaskan tangan kami Tuhan melewati apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
you Lord. Haleluya Yesus. Dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, amin, diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Mari jemaat bangkit berdiri bersama. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah. Tetaplah Allah penolongku. Bapa di dalam surga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu berkenan kepadamu Tuhan. Biar itu memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau berbicara kepada kami semua yang hadir di sini Tuhan. Hamba yang berbicara maupun teman-teman yang mendengarkan. Firman ini adalah untuk kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan pada akhirnya melalui firman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk worship leader, singer, pemain musik dan juga multimedia untuk pelayanannya. Ya, Saudara, kita akan baca dari 1 Samuel 16, Saudara, ayat 1 sampai 13. Tema kita bulan ini adalah prajurit Kristus, ya, prajurit Kristus. Kita akan mulai baca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan dari depan, Saudara. Saudara boleh ikuti baca sendiri dalam hati ya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Boleh dimunculkan kita ya.
Saya mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia mengutuskan Isai dan anak-anak yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya saudara, cerita ini adalah cerita ketika Samuel mengurapi Daud ya, atas perintah Tuhan. Saat itu mereka memiliki raja yang namanya Saul, tapi Tuhan tidak berkenan lagi pada Saul saudara, dan Tuhan hendak memilih seorang raja bagi bangsa Israel. Dan Samuel diutus untuk pergi kepada Isai. Kemudian Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud. Saudara, saya dan kita semua tahu nanti di akhir ceritanya adalah ketika Daud akhirnya menjadi raja, betul ya saudara ya. Tapi saya siang hari ini, masih ke bawaan pagi ya. Siang hari ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana peristiwa dan kejadian atau apa yang dialami Daud ketika dia mulai diurapi Tuhan sampai kemudian dia menjadi raja, saudara. Ketika Daud setelah diurapi oleh Samuel, lalu apa yang terjadi dengan diri Daud, saudara? Daud tahu bahwa dia diurapi, betul ya? Lalu apa yang terjadi, saudara? Apakah dia lalu kemudian seperti yang Tuhan rencanakan, saudara? Enggak ya, saudara ya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, maka Daud kembali kepada kambing dombanya, saudara. Kambing dombanya. Daud kembali menjadi gembala. Lalu apalagi yang dilakukan Daud? Daud main itu, saudara, main kecapi, main musik di istana. Bahwa Daud masuk istana, betul saudara. Tapi dia bermain kecapi dan dia main musik untuk Saul. Jadi kalau Saul lagi, kalau istilahnya Alkitab tuh kalau ada roh jahat gitu di dalam diri Saul gitu ya. Kalau saya mungkin lebih enak ngomong kalau Saul lagi mungkin lagi bete gitu ya, lagi ada sesuatu, lalu kemudian dia mendengarkan Daud memain musik, lalu kemudian dia hatinya menjadi tenang seperti itu. Apa yang dilakukan Daud, saudara? Dia balik lagi, saudara. Dia balik lagi ke kambing dombanya. Dia kembali menjadi gembala. Ini orang yang diurapi Tuhan. Semua orang melihat Daud diurapi Tuhan. Tapi dia tetap kembali kepada pekerjaan awalnya, saudara. Ketika bangsa Israel dan berperang melawan bangsa Filistin, saudara, kakak-kakaknya Daud itu ikut berperang. Tapi Daud nggak ikut berperang, saudara. Daud tetap menjadi gembala. 1 Samuel 17 dikatakan bahwa Isai, ayah Daud itu lalu kemudian mengutus Daud untuk ke medan pertempuran. Mau ngapain, saudara? Apakah Daud dikirim untuk berperang? Enggak, saudara. Firman Tuhan mengatakan Isai, papanya Daud itu mengirimkan bekal, makanan gitu ya, ompreng gitu kalau bahasa kita ya, untuk Daud bawa kepada kakak-kakaknya sedang berperang. Dia jadi tukang nganter makanan.
sampai di sono lagi, sampai di sana gitu ya. Bahkan dia dimarahin sama kakak-kakaknya, sama koko-kokonya gitu ya. Sama abangnya dimarahin gitu ya. Ngapain di sini? Ya kan? Itu siapa yang jagain kambing sama domba di sana? Dia dianggap remeh. Padahal semua orang tahu bahwa Daud ini orang yang diurapi Samuel. Ketika hadir satu momen, saudara, sampai ketika momen ketika Daud memiliki kesempatan, ketika dia mengalahkan Goliat, betul? Di peristiwa itu, di medan pertempuran itu dia kemudian mengalahkan Goliat. Saya nggak panjang cerita mengenai Goliat, saudara. Kita semua sudah tahu sejak zaman sekolah minggu sampai hari ini ya, apa yang dilakukan Daud dan apa yang dikatakan Daud. Dan semua orang menyaksikan peristiwa itu. Daud mengalahkan Goliat. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah Daud lalu kemudian naik, saudara? Betul, Daud menjadi terkenal. Daud kembali, saudara, menjadi gembala. Saul, kalau kita baca firman Tuhan, Saul ada beberapa kali mengirim Daud untuk berperang, saudara. Dan selalu menang, gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu gitu kira-kira ya. Lalu Daud mengalahkan berasa-laksa gitu ya. Nah disinilah mulai masalahnya terjadi, saudara. Kalau catatan saya itu di sini, kalau saya katakan di sinilah mulai malapetaka, saudara ya. Malapetakanya bagi Daud. Karena apa? Karena mulai disitulah Saul membenci Daud. Apa yang terjadi, saudara? Ini pahlawan perang, Daud. Dia bukannya mendapatkan kedudukan di istana, bukannya diangkat menjadi jenderal mungkin, tapi sejak saat itu Saul justru membenci dia dan dia ingin dibunuh oleh Saul. Apa yang dilakukan Daud? Dia melarikan diri. Banyak tempat, saudara, yang dia singgahi gitu ya ketika dalam pelariannya gitu. Ketika dia ingin dibunuh oleh Saul, baca sendiri nanti di rumah, saudara. Kalau kita menjadi Daud, saudara, atau mungkin kita berpikir, apakah Daud pernah berpikir bahwa, bukankah saya orang yang diurapi Tuhan? Bukankah ada rencana besar Tuhan terhadap diri saya? Lalu apa yang terjadi dengan diri saya sekarang? Bukannya makin naik, malah makin terpuruk, betul? Bukannya makin mendekati kepada tujuan, tapi justru seolah-olah saya menjauhi dari tujuan itu. Bukannya saya mendekati kepada rencananya Tuhan, tapi saya justru seolah-olah menjauh daripada rencananya Tuhan. Dia harus melarikan diri ke tempat-tempat karena dia takut dibunuh oleh Saul. Dia berkumpul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang punya masalah dengan hidupnya. Gitu ya. Apa yang terjadi dengan Daud? Saudara, kalau kita ingin jadi seperti Daud, apa respon kita terhadap ini, saudara? Terhadap apa yang terjadi dengan Daud? Kalau kita jadi Daud ya. Tuhan, bukankah Tuhan sudah menjanjikan saya banyak hal? Bukankah Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar dalam hidup saya? Lalu kenapa seperti ini, Tuhan? Seolah-olah bukannya kita berlari kepada tujuan, justru kita menjauh dan berlari kepada arah yang sebaliknya. Apa respon kita, saudara? Saya percaya Daud menghargai proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Saya percaya Daud tahu bahwa akan tiba waktunya sesuai waktunya Tuhan. Akan tiba waktu yang tepat Tuhan menjalankan atau Tuhan menggenapi rencananya di dalam hidupnya Daud, saudara. Saudara, saya mencatat ada 4 momen di dalam hidup Daud. Yang pertama adalah ketika Samuel mengurapi Daud. Di sanalah momen pertama ketika Daud tahu bahwa ada sesuatu yang besar dalam hidupnya, saudara. Momen kedua adalah ketika Daud mengalahkan Goliat. Ini adalah momen di mana Daud mulai dikenal oleh banyak orang. Daud terkenal tidak hanya di kalangan pasukan Israel, tapi juga di kalangan pasukan Filistin. Dan momen yang ketiga ini, saudara, adalah momen yang penting ketika di dalam kitab 1 Samuel 24, saudara, di Gunung En-Gedi. Jadi kira-kira ya seperti itu ya. Dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Orang-orangnya Daud gitu sudah bilang sama dia gitu loh. Bunuh Saul. Kita punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak mau lakukan itu, saudara. Dia membiarkan Saul pergi. Padahal kalau dia mau, saudara, mungkin ketika kalau Daud saat itu membunuh Saul, dia saat itu akan menggantikan Saul menjadi raja. Momen keempat adalah kedua kalinya ketika Daud membiarkan Saul hidup.
Di dalam kitab 1 Samuel 26, saudara, di bukit yang namanya Bukit Hakila. Ketika Daud mengambil tombak Saul. Ceritanya waktu itu Saul bersama dengan pasukannya lagi pada tidur, saudara. Lagi pada tidur, lalu kemudian Daud masuk ke dalam sana, ke kemah tentaranya Saul. Orang-orangnya Daud bilang lagi sekali lagi, udah bunuh. Tapi Daud tetap tidak lakukan itu, saudara. Dia hanya mengambil tombaknya Saul, kemudian dia pergi. Saudara, Daud bisa saja membunuh Saul 2 kali, saudara. Dan dia bisa, dalam tanda kutip ya saudara ya, menggenapi apa yang ada dalam dirinya. Menggenapi, saudara. Tapi saya percaya Daud mengerti dan memahami proses yang harus dia lalui. Betul. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi dalam hidup saya Tuhan? Tuhan bagaimana dengan rencanamu Tuhan? Tuhan itu kemarin saya diurapi, tapi kok saya sekarang seperti ini Tuhan? Bahkan ketika kendali ada di tangan dia saudara, ketika dia bisa saja membunuh Saul, dia tetap tidak lakukan itu saudara. Daud tidak mengambil jalan pintas untuk dia menjalani proses dalam kehidupannya. Amin saudara. Dia menunggu waktunya Tuhan. Bahkan ketika kendali di tangan dia pun, dia tidak mau melakukan itu. 1 Samuel 26 ayat 9 dia katakan bahwa jangan musnahkan dia ini Saul. Jangan musnahkan Saul. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi? Tuhan. Daud, bagaimanapun juga Daud menghargai bahwa Saul adalah orang yang tetap diurapi dan dipilih Tuhan menjadi raja. Dan Daud tahu bahwa waktunya dia belum tiba. Dia tidak mau ambil kesempatan itu dari tangannya sendiri, saudara. Tapi dia menunggu tangannya Tuhan. Daud menghargai proses yang dia harus lalui untuk mencapai rencananya Tuhan. Saya mencari di Alkitab, saya mencari di internet, saudara. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, berapa lama Daud di dalam perjalanan hidupnya ini, saudara. Saudara diperkirakan, saudara, Daud itu berusia sekitar 15 tahun ketika dia mulai diurapi menjadi raja, gitu ya. Diurapi oleh Samuel, gitu ya. Ini ketika tadi ayat kita baca, itu kurang lebih dia berumur 15 tahun. Makanya firman Tuhan katakan dia kamera-merahan, gitu ya, karena mungkin masih bocah, gitu ya, masih kecil, gitu ya. Dan Anda tahu umur berapa ketika Daud benar-benar dia menjadi raja? Itu diperkirakan usianya mencapai 30 tahun. Itu artinya apa saudara? Ada waktu kira-kira 15 tahun lamanya proses ini dia lalui. Ketika dia mulai diurapi, ketika dia masih jadi gembala lagi, ketika dia nganter catering kepada kakak-kakaknya, ketika kakak-kakaknya bertempur, ketika dia mengalahkan Goliat, ketika dia lari dari Saul dan kemudian dia mengembara kemanapun, 15 tahun lamanya dia menunggu. Sampai akhirnya dia benar-benar menjadi raja. Saudara, ini adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri Daud, saudara. Dan Daud memilih untuk tidak mengambil jalan pintas. Di dalam benak saya, saudara, kalau saja mungkin Daud mencoba-coba ingin mengambil jalan pintas, mungkin ceritanya akan beda, betul? Tapi Daud menghargai proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, saudara. Dan saya percaya kita juga sama, betul? Ketika Tuhan menaruh sesuatu dalam hidup kita, ketika Tuhan menaruh sesuatu dalam diri kita, mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok begini ya? Kok nggak sesuai ya? Kok kayaknya berbeda ya? Kok kayaknya nggak seperti yang saya harapkan ya? Saudara, ada waktunya kita harus menghargai prosesnya Tuhan. Yang Tuhan izinkan. Sehingga pada akhirnya mungkin kita menjadi matang. Ada ujian-ujian atau momen-momen tertentu ketika kita berasa bahwa kita bisa mengambil jalan pintas. Daud bisa membunuh Saul 2 kali. Tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Dan saya rasa ketika Daud tidak membunuh Saul, mungkin dia juga nggak kepikiran nih berapa lama bisa menjadi raja gitu ya. Mungkin dia harus menunggu lagi dan dia siap untuk itu. Saya tidak catat di sini, saudara. Tapi yang tadi saya baca di dalam kitab 1 Samuel 26 ayat 9, ketika dia bilang jangan musnahkan Saul, ketika dia tidak membunuh Saul, Daud ada mengatakan di ayat-ayat selanjutnya bahwa biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menjamah dalam tanda kutip gitu ya, Saul. Jadi Daud ini ingin mengatakan bahwa biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan bertindak terhadap Saul. Jangan dari tangan saya, karena bukan saya yang menentukan.
Tapi Tuhan yang menentukan, amin saudara. Tuhan yang menentukan proses. Dan Tuhan yang menentukan kapan proses ini akan digenapi. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah bahwa hargai prosesnya Tuhan, saudara. Hargai prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kelihatannya mungkin jauh dari harapan, hargai prosesnya Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu. Dan jangan ambil jalan pintas. Yang kedua, saudara. Saya ingin kesaksian dulu ya. Tadi pagi saya udah kesaksian nih. Saya ingin kesaksian lagi, saudara. Yang apa-apa lah ya, saudara. Seperti tadi pagi ya, saya enggak dendam ya. Saya cuma ingat doang gitu ya. Ini kejadian tentang saya, saudara ya. Apa yang saya alami sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ini berhubungan dengan pekerjaan saya. Jadi kira-kira itu ceritanya beginilah ya. Jadi saya dalam satu ruangan dan saya sedang melakukan pekerjaan saya. Ada beberapa orang di sana, ada klien saya kiri kanan gitu ya. Lalu kemudian ada satu orang di sana, saya nggak sebut profesinya saudara ya. Saya harus ada di sana, gitu loh. Karena ini berhubungan dengan pekerjaan saya dan tanggung jawab saya, betul ya. Tiba-tiba orang ini berkata sama saya begini saudara. Lebih baik Bapak di luar. Ada belakangnya saudara, daripada kita semua kena COVID gitu ya. Aduh saya bilang, saat itu saya kaget saudara, dan saya kaget dan mungkin saya agak gugup atau gimana ya, saya nggak menyangka orang ini akan ngomong seperti ini, dan saya keluar gitu ya. Saya keluar kesel gitu ya, kesel lah, dongkol lah, gontok ya, gitu ya. Karena buat saya orang ini tidak menghargai saya, dia tidak menghargai apa yang peran saya di sana gitu ya. Saya harus di sana gitu, sebagai tanggung jawab saya gitu ya. Dan saya pulang, setelah itu saya pulang ke kantor dan saya cerita curhat segala macam gitu ya. Biasalah ya, baru kena gitu kan. Kepada teman-teman saya, kepada senior-senior saya yang ada di sana, yang di kantor, lalu mereka menasihati saya dan memberikan saya advice gitu ya, bahwa memang nggak boleh seperti itu ya, gitu loh. Lalu mereka memberikan saya advice, kalau ketemu lagi nih suatu hari ketemu orang yang model-model kayak gitu, kita harus jawab apa gitu ya, secara elegan gitu ya. Bahwa kita ada di sana karena pekerjaan kita itu tanggung jawab kita. Dan kalaupun kita harus ada di luar, itu bukan dia yang boleh minta gitu loh. Karena saya tidak mewakili dia. Tapi saya mewakili klien. Gitu ya. Saya gendek saudara ya, gendek gitu. Bahasa apa tuh gendek? Saya kesel satu harian itu saudara, wah benar-benar. Sekarang sih udah enggak ya. Tapi saya masih ingat saudara. Saya lagi saudara, saya tidak berdendam saudara. Tapi saya pengingat. Saya ingat orang pernah melakukan apa terhadap saya. Tapi saya nggak dendam kok, jangan khawatir ya. Saya nggak balas kok. Tapi saya ingat terus gitu ya. Satu harian itu saya kesel gitu ya, saya kesel ya sudahlah ya kan kesel. Malamnya itu saya sebelum tidur saya biasa kan buka YouTube gitu ya. Pas muncul ketika saya buka YouTube itu ada satu link gitu ya, khotbah pendeta dari luar negeri itu ya. Judulnya itu Pass the Test. Jadi kalau kita terjemahkan itu lulus dalam ujian. Saya nonton saudara video itu sekitar hanya 28 atau 30 menit. Anda tahu apa isinya? Isinya adalah pendeta itu bilang gini saudara, ketika kamu dianggap, kira-kira gini, kalau kamu dianggap remeh sama orang, atau kamu tidak dihargai sama orang, atau kamu diperlakukan tidak semestinya, atau kamu diperlakukan tidak fair terhadap orang, itu adalah ujian Tuhan terhadap kamu. Bisa pas begitu saudara. Tuhan mau lihat bagaimana respon kita, bagaimana respon kamu ketika kamu menghadapi hal seperti itu. Apakah kamu bisa melepaskan gitu loh. Itu bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dalam tanda kutip orang yang melukai kamu, tapi itu untuk kita. Ketika kita bersikap lalu kita merespon hal seperti itu adalah untuk kebaikan kita. Itu adalah ujian, makanya judulnya Pass the Test, lulus dalam ujian. Apakah kamu lulus ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kamu? Ketika ada orang menganggap remeh, melakukan hal yang tidak fair yang menurut kita, bagaimana respon kita? Bagaimana kita lulus dalam ujian itu? Dan ketika saya nonton itu, saya benar-benar sangat diberkati saudara ya, gitu. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan ya, gitu. Karena malam itu dan bisa kalau kita YouTube kan kita scroll gitu ya. Ini saya nggak scroll saudara, begitu buka truk langsung muncul. Dan saya langsung setel gitu ya. Dan itu sangat memberkati saya saudara. Malam hari itu, persis siangnya itu saya mengalami hal kejadian seperti itu. Kemudian saya sampai peristiwa yang kedua gitu ya, ceritanya belum selesai gitu ya. Besoknya itu hari Jumat, saya ingat tuh, saya ingat banget lah. Seperti saya bilang ya, saya pengingat, tapi saya tidak berdendam, jangan khawatir. Itu hari Jumat, sore, ketika saya sama teman-teman, ada teman saya ngajakin saya ke mall gitu ya, ke mall, ya udahlah, dia mau beli sesuatu untuk keluarganya. Kita naik 2 motor gitu ya, jadi dia motor, saya satu motor. Karena habis itu kita langsung pulang ke rumah.
Ini kebetulan mall parkir motornya terbuka gitu ya, jadi nggak tertutup. Lalu kemudian saya parkir, saya masuk tempat parkir, ada satu bocah saudara berusia 9 sampai 10 tahun. Om sini om, parkirnya sini om. Dia mencariin saya tempat parkir yang kosong gitu ya. Oh ya udah saya ikutin toh ya kan daripada susah-susah cari parkir. Ternyata ini anak menjual tisu saudara. Pernah lihat ya orang yang jual tisu gitu ya, yang pakai kantong kresek gitu ya. Ketika saya udah parkir di motor saya bisa saya lepas jaket, saya beres-beres gitu ya. Anak ini berdiri di samping motor saya lalu dia bilang, om beli tisu om, 10.000 dua. Saat itu di dalam benak saya saudara, saya mau kasih dia uangnya 10.000. Tapi saya nggak mau ambil tisunya. Anda ngerti maksud saya? Jadi saya mau kasih dia uang 10.000 nanti setelah saya selesai beres-beres. Tapi saya nggak mau ambil tisunya. Karena buat saya, biarlah itu buat dia lah gitu ya, ngerti ya. 10.000 itu buat dia tisunya kan dia bisa jual ke orang lain ya kan. Jadi dia dapat 10.000 itu secara free dari saya gitu loh. Itu saya loh yang berinisiatif gitu ya, dalam benak saya gitu. Ya udah, saya ada ngobrol sama dia, saya tanya dia saudara, anak ini, kamu ambil tisu dari mana gitu ya. Dia bilang dia cerita, saya ambil tisu dari agent. Saya kumpulin duit, dia kumpulin duit saudara dari uang jajan dia. Sampai dapat 7.000, dia beli 2 tisu. Nah dia jual kita 10.000, jadi dia untung 3.000, kira-kira seperti itu ya. Oh iya gitu, saya tahulah ya kan, jadi saya cerita. Terus saya tanya dia, kamu sekolah di mana? Dia sebut nama satu sekolahan saudara, yang saya rasa dan saya yakin kok ini sekolah bukan sekolah mahal saudara ya. Itu saya juga gak pernah dengar nama sekolahnya. Oh ya udah, setelah saya buka tas saya ambil dompet saya kasih uang 10.000 ke dia. Lalu saya bilang ini, tisunya nggak usah, saya bilang. Ada yang bisa tebak respon anak ini, saudara? Inisiatif dari saya, saudara. Saya memang mau kasih dia, biar dia bisa jual lagi tisunya biar dia bisa jual lagi yang tisunya itu ke orang lain. Jadi dia bisa dapat free 10.000 lumayan lah buat jajan ya kan, atau buat apa ya kan? Atau bahkan dia bisa beliin lagi tisunya, bukan? Anda tahu respon anak ini, saudara, ketika saya ngomong saya kasih dia uang 10.000, tisunya nggak usah, saya bilang. Dia ambil uang 10.000 saya. Dia kasih saya tisunya 2. Lalu dia pergi. Saya bilang, ini nih, tisunya nggak usah. Saya panggil dia sampai 2 kali, saya ingat benar. Nggak apa-apa om. Dia bilang begitu sama saya. Respon yang sangat di luar dugaan, bukan? Dia ambil uang saya 10.000, tapi dia kasih tisunya ke saya 2. Benar-benar di luar dugaan saya responnya. Ketika saya jalan ke mall, lalu dia di sana sama teman-temannya, dia sempat masih negor saya. Makasih om. Iya, saya bilang. Saudara, saat itu, ini peristiwa karena saya masih kena peristiwa yang kemarin saudara ya, masih berbekas gitu ya. Ketika saya mengalami peristiwa itu, tiba-tiba ada apa ya, dalam hati saya ada satu suara begini saudara ya, bahwa nilai atau value seseorang itu ternyata tidak ditentukan dari apa jabatan dia, berapa kekayaan dia, berapa tinggi pendidikan dia, atau even bahkan berapa umurnya dia. Anda ngerti maksud saya? Anak ini menghargai saya dan dia menghargai dirinya sendiri, betul? Paling baru 9-10 tahun. Dibanding dengan orang yang saya temui kemarin, jauh lah. Dibanding dengan kekayaan, pendidikan, umur juga jauh. Saudara, saya percaya itu bukan suatu kebetulan ketika 2 hari itu Tuhan menunjukkan kepada saya 2 peristiwa ya. Malam Tuhan tunjukkan kepada saya firman Tuhan. Untuk mengatakan bahwa kamu harus lulus uji ketika kamu ketika kamu diperlakukan orang seperti itu. Dan besoknya ketika saya menghadapi hal seperti itu, hal yang kelihatannya sepele saudara, tapi itu benar-benar di luar dugaan saudara. Saya hakul yakin saudara bahwa dia akan terima uang dan dia pergi. Dan itu tidak salah, saya lagi loh ya. Karena saya yang nawarin itu dan saya yang memang berniat seperti itu. Tapi dia tetap tidak lakukan itu. Dan ingat saudara, saya percaya ceritanya benar. Isu itu dia beli dari uang jajan dia. Saudara, nilai atau value kita itu ditentukan dari tindakan kita, amin saudara. Tindakan kita terhadap diri kita dan juga tindakan kita terhadap orang lain. Saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim, saya bahas yang kedua saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim 7, ketika Gideon diperintah Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian, Gideon mengumpulkan 32.000 orang dalam firman Tuhan untuk dia mengalahkan bangsa Midian. Tetapi kemudian Tuhan memfilter atau Tuhan menyaring orang-orang yang Gideon bawa ini sampai 2 kali. Itu belum termasuk dengan Gideon yang sangsi dan bimbang ketika di awal-awal firman Tuhan, ketika dia harus meminta-minta tanda sama Tuhan sampai dia yakin bahwa dia harus maju berperang. Tuhan harus memfilter Gideon.
Masih terlalu banyak 32 orang, 32.000 orang. Lalu Tuhan bilang sama Gideon, udah filter. Satu kali penyaringan pertama terkumpullah 10.000 orang, saudara. Lalu Tuhan bilang masih terlalu banyak orang ini, 10.000 orang. Sampai akhirnya Tuhan memfilter mereka lagi dengan menyuruh mereka meminum di air danau gitu ya, kalau kita baca firman Tuhan. Sampai akhirnya hanya tinggal 300 orang. Anda bayangin saudara, dari 32.000 orang sampai 300 orang. Saya percaya selain proses, ada nilai dan value yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Gideon. Bahwa orang-orang yang Tuhan pilih ini adalah orang-orang yang memang terpilih. Kalau 300 orang, Tuhan bisa gak bilang sama Gideon, saudara? Kamu kumpulin 300 orang untuk berperang melawan bangsa Midian. Bisa gak saudara? Ngapain repot-repot ngumpulin 32.000 orang, betul? Tuhan hanya tinggal bilang sama Gideon, kamu kumpulin 300 orang dan kamu berperang melawan bangsa Midian. Tapi Tuhan biarkan Gideon memilih 32.000 orang, lalu Tuhan yang memfilter mereka sampai tinggal 300 orang. Kalau kita jadi Gideon, Tuhan ngapain repot-repot? Langsung aja suruh saya pilih 300 orang, betul? Dan dari awal udah nggak usah banyak-banyak gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan ingin tunjukkan kepada Gideon bahwa ada proses yang harus dia lalui, dan kedua ada nilai atau value dari pasukan ini, dari orang-orang ini, dari 300 orang ini yang Tuhan pilih untuk berperang bersama-sama dengan Gideon. Saudara, prosesnya tersebut bukanlah proses yang asal-asalan, bukan proses jalan pintas. Dan nilai atau value itu bukan hanya bagaimana kita memperlakukan orang atau menjalani hidup kita, saudara, tapi bagaimana orang melihat nilai di dalam kita menjalani proses hidup kita. Mengerti, saudara ya? Saya mendapat satu ungkapan yang bagus, saudara. Orang tidak melihat apa yang kita katakan, tetapi orang akan melihat apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Orang tidak akan melihat apa yang kita katakan, tetapi orang melihat apa yang kita lakukan. Bukankah kita semua sama seperti Gideon dan Daud, saudara? Bukankah kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan dalam hidup ini? Mungkin kita tidak berperang memegang senjata seperti mereka. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika kita dari lahir sampai kemudian kita meninggal, bukankah kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan? Bukankah kita adalah orang-orang yang hidup di dalam medan peperangan? Dan kita semua hidup dalam medan peperangan yang berbeda-beda. Hidup kita ini adalah proses yang tidak akan pernah selesai, saudara. Betul? Sampai kemudian kita meninggal. Kalau saya ngomong di siang ini, saya agak lebih enak nih, saudara ya. Karena ini banyak kan anak-anak muda, gitu ya. Tadi pagi saya agak berhati-hati, saudara ya. Karena banyak orang tua, gitu ya. Walaupun sebenarnya umur kita nggak ditentukan sama kita tua atau muda, bukan, gitu loh. Kapan aja kita bisa ini ya, saudara ya. Tapi selama beberapa tahun ini memang kita sudah melihat banyak orang, mungkin banyak teman-teman kita yang dekat, itu yang pergi meninggalkan kita lebih dahulu, bukan? Seperti itu ya. Saya mungkin boleh sharing, saudara, saya pernah sharing ini, kalau nggak salah di doa pagi dulu. Selama 3 tahun terakhir ini, saudara, saya hitung-hitung ya. Itu mungkin sudah 5 orang kali. Ya, sudah 5 orang, saudara. Susuk saya 2. Ini nggak direkam kan ya, jadi ngomongnya enak aja ya. Susuk saya 2, QQ saya 1, sepupu saya 1 terakhir. Total saya 5 deh, 5 orang saya ingat-ingat. Itu meninggal, saudara. Dalam 3 tahun terakhir ini. Walaupun itu bukan karena COVID, saudara. Saya juga bingung gitu loh. Kenapa bisa begitu ya, gitu loh. Karena penyakit lain gitu loh. Sampai hari ini saya suka lupa, saudara. Beneran, saudara. Yang mana yang masih hidup, yang mana yang udah nggak ada. Karena kan kita banyak juga ya. Jadi kadang-kadang saya suka lupa loh, beneran. Sampai satu kali ketika kita mendengar mama saya punya koko meninggal, sampai ketika kita dapat kabar, kita kan ada grup sepupu-sepupu gitu ya, ponakan-ponakan yang seumuran kita gitu, kita ada grup di WhatsApp, meninggal. Lalu saya kabarin mama saya gitu ya. Responnya tuh udah apa ya? Oh ya sudahlah. Sampai begitu tuh responnya gitu ya. Istilahnya udah ya sudahlah gitu loh. Yang kasihan memang saudara-saudara kandungnya, saudara ya, karena mereka tidak bisa melihat ketika ke rumah duka karena kondisi kemarin lagi begitu ya. Akhirnya kita yang sepupu-sepupu yang masih muda-muda itu yang akhirnya yang ngurus dan datang ke sana segala macam. Saudara, belum dihitung teman lagi ya, saudara ya. Belum kita hitung teman, saudara. Tapi yang saya katakan adalah ketika kita melihat orang kemudian dia pergi meninggalkan kita, apa yang kita lihat dari orang ini, saudara? Cerita apa yang kita lihat?
proses hidupnya seperti apa. Lalu apa nilai atau value yang dia tinggalkan untuk kita. Dan kalau kita yang akan kemudian sampai di sana nantinya, pernahkah kita berpikir orang akan lihat apa di dalam proses hidup kita? Orang akan lihat nilai atau value apa di dalam hidup kita? Ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita menjadi prajurit dan kemudian kita berperang dalam hidup kita, ketika kita sampai di sana dan orang akan melihat kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, sudah tinggal dikubur atau dibakar, apa yang orang lihat? Hidup kita adalah proses yang tidak akan pernah selesai, saudara. Peperangan yang tidak akan selesai sampai kita meninggal nanti, saudara. Saudara, di dalam peperangan ini kita seringkali kalah, betul. Kita seringkali juga menang. Enggak cuma kalah, saudara. Kita juga kadang-kadang menang. Bahkan ketika Daud sampai menjadi raja pun, di dalam hidupnya dia menjadi raja pun, dia pernah berbuat suatu kesalahan, betul ya saudara ya, yang Tuhan tidak berkenan. Dan itu membuat dia jatuh. Tapi kemudian dia bangkit lagi, saudara. Sampai sejarah mencatat bagaimanapun juga Daud adalah menjadi raja yang salah satu raja yang paling besar di Israel sampai hari ini. Dan menjadi salah satu orang yang Tuhan berkenan di dalam hidupnya. Saudara, saya mencari ketika timbul kata-kata prajurit, saya coba mencari di internet gitu, dan saya muncul di Wikipedia gitu ya. Di negara kita ini, jadi semua sama ya. Jadi kalau tentara, polisi, tiap angkatan itu darat, laut, udara, itu ternyata memiliki jenjang pangkatan yang sama, saudara. Jadi ketika kita mulai masuk ke dalam kepolisian atau kita masuk dalam ketentaraan, ketika kita paling bawah sampai kita paling atas, jenderal bintang 4 itu ada 22 tingkat, saudara, tingkat jabatan gitu ya, yang sampai kita paling atas gitu. Banyak juga ya, gitu loh. Saudara, kita saat ini sedang dalam posisi seperti apa, saudara? Ketika kita nanti sudah kembali kepada Tuhan, maka prajurit seperti apa kita ini? Apakah kita menjadi inspirasi bagi banyak orang di dalam hidup kita, di dalam value yang kita tinggalkan, nilai-nilai yang kita tinggalkan? Apakah kita menjadi inspirasi bagi banyak orang, saudara? Ini bukan masalahnya sukses atau tidak sukses, saudara. Ini bukan masalah kaya atau miskin. Bukan itu, saudara. Saya yakin Tuhan tidak akan lihat itu nanti. Tapi Tuhan akan melihat bagaimana kita menjalani proses hidup kita sebagai seorang prajuritnya Tuhan. Karena apa? Karena ukuran manusia berbeda-beda, ya kan? Kita mungkin bisa menilai orang ini, menilai orang seperti ini, menilai si ini seperti ini. Tapi saya percaya nilai atau value yang kita tinggalkan itu bisa mempengaruhi hidup orang, saudara. Saya juga percaya ketika Tuhan menciptakan kita, kalau saya katakan, saya yakin Tuhan juga tahu bahwa kita bukan manusia sempurna, betul ya saudara ya. Ketika Tuhan menciptakan kita, saya juga yakin Tuhan tahu bahwa kita bukan manusia yang perfect, yang tidak akan pernah bisa jatuh dalam hidupnya, yang tidak akan pernah bisa kalah dalam hidupnya. Saya yakin Tuhan tahu bahwa dalam hidup kita ini, ketika kita dari lahir sampai kemudian nanti kita kembali kepada Tuhan, saya percaya Tuhan juga tahu bahwa suatu saat nanti kita akan jatuh. Suatu saat nanti kita juga akan bangkit. Karena Tuhan tahu, kita ini ciptaan Tuhan, saudara ya. Saya yakin Tuhan juga tahu bahwa suatu saat nanti kita akan jatuh dan bangkit dalam hidup kita. Tapi yang saya ingin katakan bahwa, saya percaya yang Tuhan harapkan adalah bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita menjalani proses hidup kita. Dan nilai dari setiap apa yang kita lakukan nanti, setiap tindakan kita. Bahkan orang tadi saya katakan saudara, bahkan orang seperti Gideon saja sampai berkali-kali meminta tanda dari Tuhan. Karena dia orang yang pembimbang gitu ya. Dia orang yang ragu-ragu gitu loh. Sampai dia berkali-kali minta tanda dari Tuhan bahwa benar gak nih Tuhan? Benar gak nih Tuhan? Yakin gak nih Tuhan akan menyertai saya gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan benar-benar meyakinkan dia, saudara. Kalau Tuhan mau cari orang yang langsung nggak pakai tanya-tanya, mungkin bisa, saudara, betul. Tapi kenapa Tuhan pilih Gideon? Apakah Tuhan nggak tahu bahwa Gideon ini orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang suka-suka nggak yakin dan akhirnya dia minta-minta tanda, merepotkan Tuhan, bukan? Tapi Tuhan tetap pilih Gideon. Dan Tuhan tetap yakinkan Gideon bahwa kamu orangnya saya pilih. Amin, saudara. Dan Tuhan jamin kepada Gideon bahwa dia akan menang.
Saya sampai kepada kesimpulan, saudara. Saya sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari tadi, dan saya ingin sampaikan juga pada siang hari ini, saudara. Ini apa yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya, saudara, selama beberapa tahun terakhir ini, saudara. Mungkin 4 tahun, atau mungkin 5 atau 4 tahun lah, 3-4 tahun terakhir ini Tuhan tanamkan dalam diri saya sesuatu, saudara ya, sesuatu ketika saya melihat orang lain, gitu loh. Ketika saya melihat orang lain dan bagaimana saya bersikap melihat hidup orang lain. Gitu loh. Saya pertama kali sampaikan hal ini itu ketika waktu itu masih PPKM ya gitu. Videonya masih ada itu ya di Loka Indah di YouTube. Itu waktu saya dikasih di depan sini, waktu itu temanya waktunya Tuhan. Waktu Tuhan temanya. Kalau yang belum nonton boleh nonton khotbahnya. Dan itu yang ingin saya sampaikan di beberapa kesempatan, saudara. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk ngomong seperti ini, saudara. Entah kenapa Tuhan taruh itu dalam diri saya. Mungkin juga karena kondisi kita sekarang, mohon maaf, mungkin tidak lebih baik ya gitu. Dan kedepannya kayaknya sih, kalau kita bicara dan kalau kita baca berita segala macam, mungkin ya saudara, mungkin kita butuh perjuangan gitu ya untuk hidup kita. Tapi saya berharap sesuatu bisa lebih baik ya gitu. Kita harus optimis, kita tetap harus optimis, saudara. Tapi kita tetap tidak bisa menjauhi dari realita, bukan? Kita tidak bisa menghindar dari realita. Kita boleh optimis, saudara. Tapi kita tidak bisa menghindar dari realita. Tuhan taruh dalam hidup saya, saudara, dalam hati dan pikiran saya bahwa ketika kita melihat orang lain, ketika kita menilai hidup orang lain, ketika kita melihat proses hidup orang lain, kita jangan apa ya, intinya begini, saudara. Kalau kata-kata saya itu begini, jangan menilai hidup orang lain dari standar ukuran hidup kita. Anda ngerti maksud saya? Kita tidak pernah tahu apa yang orang itu alami. Di YouTube itu ada satu video motivasi, saudara, bagus. Saya ingin sharingkan, gitu loh. Ketika di situ diceritakan bahwa ada satu orang, dia bertanya dan dia komplain gitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini ya Tuhan? Kenapa kok saya masalah kayaknya nggak pernah selesai? Mungkin kalau ditambahin gitu, kalau kita perlebar, kenapa penyakit ini datang ada sama saya? Kenapa saya mengalami peristiwa seperti ini? Mungkin ya. Masalah yang lain gitu ya, masalah apalah gitu, saya juga ini. Kenapa saya Tuhan? Why me? Kenapa saya Tuhan yang harus alami ini? Why me God? Kenapa saya Tuhan? Lalu apa jawaban Tuhan, saudara? Tuhan menjawab, kenapa bukan kamu? Anda ngerti? Ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya yang harus alamin Tuhan? Maka Tuhan akan menjawab kita, kenapa bukan kamu? Why me? Lalu Tuhan menjawab, why not you? Bukankah kamu lebih kuat dibanding orang lain? Bukankah aku tahu kamu tidak akan pergi meninggalkan aku? Walaupun aku menempatkan kamu di medan peperangan yang seperti ini. Anda ngerti maksud saya, saudara? Kenapa saya Tuhan? Tuhan menjawab, kenapa bukan kamu? Kenapa harus orang lain? Kamu lebih kuat dibanding orang lain. Tuhan tahu setiap kita, bukan? Tuhan tahu kekuatan dan kelemahan kita. Jangan pernah menilai hidup orang dengan ukuran hidup kita, saudara. Kita tidak akan pernah tahu. Jangan-jangan di mata Tuhan, proses yang dia lalui, nilai atau value yang dia lalui itu lebih berharga di mata Tuhan. Ketika hidup kita baik-baik saja dibanding orang lain, ketika kita mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita lihat orang lain kali begitu banyak berjuang di dalam hidupnya. Saudara, jangan-jangan buat Tuhan karena dia lebih kuat dibanding kita. Sehingga Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup dia. Mohon maaf saudara, jangan-jangan Tuhan tahu kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita akan lari meninggalkan Tuhan. Kita mungkin tidak lebih kuat dibanding dia. Jangan sombong saudara, dengan hidupnya kita. Apapun, sebutlah, materi, kesehatan, permasalahan, rumah tangga, apapun juga saudara. Kenapa saya Tuhan? Tuhan menjawab, kenapa bukan kamu? Karena kamu lebih kuat dibanding orang lain. Kalau kita yang menghadapi hal seperti itu, mungkin kita tidak akan sekuat teman kita itu, saudara. Mungkin kita tidak akan sekuat orang lain. Mungkin kita bisa lakukan banyak hal.
Kita bisa makan enak. Kita bisa jalan-jalan setiap weekend sama keluarga kita. Liburan kemanapun. Mungkin banyak orang yang tidak bisa seperti kita. Lalu kita menilai hidup kita dia. Lalu kita menilai hidup mereka gagal gitu. Lalu kita menilai hidup mereka tidak lebih baik dengan hidup kita gitu. Jangan-jangan Tuhan memang izinkan itu terjadi dalam hidup mereka agar kita bisa melihat bahwa mereka tetap kuat di dalam menjalani hidup mereka. Mereka tetap setia sama Tuhan. Jangan pernah menilai hidup orang lain dengan ukuran hidup kita, saudara. Kita tidak pernah tahu prosesnya. Kita tidak pernah tahu nilainya, saudara. Kalau kita yang diizinkan Tuhan mengalami hal seperti itu, dan kita bertanya sama Tuhan seperti tadi, saudara, kenapa saya Tuhan? Kenapa ini saya alami? Kenapa sakit ini datang? Kenapa masalah ini datang? Maka jawaban Tuhan adalah, karena kamu lebih kuat dibanding orang-orang lain. Karena Tuhan tahu kamu tidak akan pergi meninggalkan dia. Karena aku tahu kamu tidak akan meninggalkan diriku. Karena aku tahu hidupmu, proses hidupmu dan nilai atau value dalam hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hargai hidup kita dan hargai hidup orang lain, saudara. Bukan kita hakimnya, tapi Tuhan yang akan menilai suatu saat nanti, betul? Tuhan yang akan menilai. Di mata Tuhan, kita ini letnan atau kita jadi jenderal, kita tidak pernah tahu, saudara. Saudara, ketika Gideon diberikan 300 orang, Anda tahu berapa banyak orang Midian yang harus Gideon kalahkan? Saya mencatat di dalam perikop firman Tuhan. Kira-kira 135.000 orang. Bahkan nih, kalau Gideon bawa yang 32.000 orang aja itu, yang tadi awal-awal itu, yang Tuhan kalau misalnya kita berandai-andai kalau Tuhan nggak filter 32.000 orang, masih kalah banyak, saudara. Karena yang harus dihadapi oleh 135.000 orang, tentara. Tapi Tuhan memfilternya sampai tinggal 300 orang. Untuk menghadapi yang 135.000 orang itu. Saudara, mungkin masalah kita di depan itu begitu banyak, saudara. Mungkin kita berasa bahwa ini tidak kuat kita tanggung. Tapi Tuhan seolah-olah hanya menyediakan kepada kita sesuatu yang menurut kita itu terbatas, betul? Tuhan, kondisi saya seperti ini, bagaimana saya menghadapi masalah saya? Saya cuma punya 300 pasukan menghadapi 135.000 orang. Saya mau bawa 32.000 orang, Tuhan. Tapi Tuhan gak kasih dan Tuhan hanya bilang 300 orang cukup. Apakah kita bisa menjadi seperti Gideon, saudara? Kita meyakini Tuhan ketika Tuhan bilang, akulah yang akan berperang melawan bangsa Midian. Saudara, saat ini kita ada di posisi seperti apa, saudara? Posisi apa seperti itu? Saya melihat dan saya merasa banyak hal memang dalam hidup ini, saudara ya. Mungkin dulu hidup kita mungkin lebih enak gitu ya. Dan Tuhan izinkan ketika kita melalui berjalannya waktu, mungkin kita akan mengalami hal-hal yang mungkin lebih butuh perjuangan. Tapi mungkin terbalik, saudara. Mungkin kita di awal-awal hidup kita mengalami sesuatu yang kita butuh perjuangan. Tapi di akhir-akhir ini hidup kita Tuhan mengizinkan kita mungkin mengalami sesuatu yang lebih enak, yang lebih gampang dan lebih mudah. Tapi ada orang yang mungkin dari awal akhir hidupnya sampai akhir hidupnya dia membutuhkan perjuangan yang lebih dibanding dengan kita. Betul? Dan Tuhan izinkan itu. Kita mungkin bisa naik turun, saudara. Tapi ada orang yang Tuhan izinkan memang ya dia seperti itu terus, saudara. Itu proses yang Tuhan izinkan dia untuk dia lalui. Tuhan tempatkan kita di medan peperangan yang berbeda-beda, saudara. Ada yang mungkin kayaknya enak-enak aja. Ada yang hari ini kelihatannya medan peperangannya nggak terlalu berat. Tapi setelah kita maju beberapa langkah, setelah kita maju beberapa tahun, kok kelihatannya makin berat ya Tuhan. Tapi ada orang yang mungkin di awalnya begitu berat ketika dia memasuki medan pertempuran hidupnya. Ketika dia sudah menjalani itu bertahun-tahun, tapi kok kelihatannya lebih enak ya Tuhan, kelihatannya lebih ini. Tapi ada orang yang dari awal memang kelihatannya berat terus.
Dan dia butuh perjuangan yang lebih dibanding dengan kita. Saya ingin katakan, Tuhan tahu setiap kita, saudara. Tuhan tahu ketidaksempurnaan kita. Tuhan tahu lebihnya kita dan kurangnya kita. Dan Tuhan tahu di mana dia harus menempatkan kita, saudara. Di medan pertempuran yang seperti apa. Bagaimana kita berjuang menjalani hidup kita, saudara. Jatuh bangun sampai akhirnya kita menang. Prajurit yang baik adalah prajurit yang tidak pernah meninggalkan medan pertempuran. Amin, saudara. Prajurit yang baik adalah prajurit yang apapun kondisi yang diperintahkan oleh atasannya, dia tetap akan lalui, betapapun beratnya. Prajurit yang baik adalah prajurit yang tidak apa ya istilahnya, mangkir gitu ya, dan yang nggak mau dengar gitu atasannya. Atasan suruh dia kesini malah dia punggung dia pergi, karena berarti itu nggak enak. Prajurit yang baik adalah prajurit yang tidak mengambil jalan pintas. Dan kita hidup di dalam medan pertempuran kita masing-masing, saudara. Dan saya berdoa kita semua di sini tidak meninggalkan medan pertempuran, amin, saudara. Tidak mengambil jalan pintas. Dan tetap setia pada komandan kita, amin, saudara. Tetap setia kepada Tuhan kita, apapun juga kondisi kita, masalah kita. Dan jangan lihat medan pertempuran orang lain, saudara. Kalau kita mungkin lebih kuat, kita bisa bantu orang lain. Tapi jangan pernah banding-bandingkan. Oh lu kok susah banget ya, kayaknya nggak nyampe-nyampe. Dengan seperti itu, saudara. Mungkin karena dia lebih hebat, saudara. Karena skillnya dia mungkin lebih hebat, hingga Tuhan taruh dia tempat yang lebih berat, saudara. Betul? Saudara, saya percaya, saudara, saya sudah sampai di akhir firman Tuhan. Saya percaya di sini kita semua tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Satu hari nanti mungkin, satu kali saya mungkin jatuh, saudara. Dan mungkin Anda sedang bangkit. Mungkin di hari ke depan Anda yang jatuh dan saya yang bangkit. Ada saatnya memang kita jatuh dan kita bangkit, saudara. Dalam hidup kita. Saya hanya ingin pesan dan menguatkan Anda dan saya sendiri, saudara, ketika saya menyiapkan firman ini. Ketika kita sedang bangkit, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu semua karena Tuhan. Karena itu semua pemberian Tuhan. Karena itu semua kemurahan Tuhan. Dan ketika kita sedang jatuh, saudara, atas apa yang kita perbuat, jangan juga pernah lupakan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membangkitkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudara, ketika kita lagi jatuh. Dan kita butuh pertolongan. Sehingga apabila nanti kita sampai di garis akhir, saudara, peperangan kita, peperangan hidup kita, ada proses yang orang bisa lihat. Ada proses yang orang bisa lihat dan ada nilai atau value yang orang bisa lihat di dalam hidup kita. Hingga itu menjadi contoh atau berkat bagi banyak orang. Dan tentu saja memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi tetap setia di medan pertempurannya Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah keluar dari medan pertempuran dan tetap setia dimanapun kita ditempatkan. Amin, saudara. Saya selesai sampai di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita nyanyi yang tadi ya. Yang lagu terakhir. Pemain pujian dan singer akan nyanyikan 2 kali. Setelah itu nanti kita akan berdoa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan firman itu untuk kami semua Tuhan. Untuk siapapun juga kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh setia menjalani proses hidup kami. Kami boleh setia sebagai prajurit-prajurit Kristus. Apapun juga yang kami hadapi, jatuh dan bangun Tuhan. Kami setia tetap di medan peperangan. Kami tidak pergi Tuhan meninggalkan Kau. Sampai satu saat nanti kami selesai menjalankan peperangan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh melihat proses yang kami alami. Nilai yang boleh kami lakukan selama proses itu. Sehingga itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mbak berdoa untuk kami semua yang hadir di sini agar berkat Tuhan selalu turun atas kami, atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Kartono dan seluruh pelayan mimbar pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Untuk ibadah onsite tanggal 28 Agustus tahun 2022 tetap diadakan 2 sesi, jam 8 sampai 9.30 dan sesi yang kedua jam 10.30 sampai dengan jam 12. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk mendaftar ke sekretariat gereja melalui WA kepada Bapak Pendeta Dwi Wiono. Berita sukacita, berita kelahiran telah lahir oleh anugerah Tuhan, Alona Brele Gunawan, putri pertama dari Bapak Reksi Niko dan Ibu Ivana Florentia. Pada hari Kamis 18 Agustus 2022 di RSPI Bintaro. Selamat kepada keluarga yang berbahagia. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS atau melalui transfer ke rekening BCA, dan bagi yang hadir di gereja, kita akan memasukkan ke dalam kantong persembahan yang sebentar diedarkan oleh Asyir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah diisi dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami berkesempatan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya berdoa buat setiap benih yang kami tabur, biarlah setiap benih ini Tuhan berkati untuk terus berbuah untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka yang dipercayakan untuk mengelolanya. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dari benih di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdiri sebagai bunga pilihan, meninggikan panci Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesusku tak bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan, mari jemaat bangkit berdiri. Nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesusku tak bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Haleluya. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian sekali lagi untuk pengagungan kepada Tuhan Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, bagimu pujian,
kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sekali lagi bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Inilah yang kami suka ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Selalu ada suara yang Engkau perdengarkan kepada kami. Selalu ada nasihat yang Engkau berikan kepada kami. Selalu ada peneguhan dan penguatan yang Engkau lakukan terhadap kami. Dan hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya memang tidak mudah menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Tapi yang kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yang kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu mendorong kami untuk kami tetap setia dan bertahan, menunaikan setiap tugas dan panggilan untuk kami berjuang di dalam perjuangan iman kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus menolong dalam kehidupan, pelayanan dan pekerjaan serta keluarganya. Kami berdoa juga buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah hari ini, baik di ibadah yang pertama ataupun ibadah yang kedua. Kami mau terus mengingat-ingat bahwa jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Tuhan, Engkau yang terus mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam kesempatan yang akan datang. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir di ibadah yang kedua pada siang hari ini. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan mereka hari ini. Hari datanglah dan penuhi setiap kebutuhan mereka, setiap keperluan mereka, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk keadaan ekonomi, untuk keluarga mereka, untuk pergumulan apapun. Kami mau tetap menyemangati kehidupan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Kami bawa gereja-Mu, Tuhan terus menolong, memimpin dan menuntun, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak jiwa-jiwa yang dilayani. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau terus menolong. Kami bersyukur Ebenezer, sampai hari ini Tuhan sudah menolong, dan kami percaya Tuhan akan tetap menyertai bangsa dan negara kami. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Kami mengangkat hati kami mengangkat kedua tangan kami terarah kepada surga, dan kami percaya anugerah berkat kasih setia Tuhan akan tercurah bagi setiap kami siang hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.
Haleluya, selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.